Misalkan di sini kita punya soal, misalkan titik A dan B pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2y ditambah k sama dengan 0. Sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan B berpotongan di C8,1. Jika luas segi 4 yang melalui A, B, C dan pusat lingkaran adalah 12, maka K sama dengan titik-titik. Sebelum kita selesaikan soal ini, kita ketahui dulu ya bahwa di soal ini itu ada bentuk persamaan lingkaran. Ini bentuknya. Ditandai, kita garis bawahi. Kemudian ada titik di luar lingkaran tersebut, yakni titik C, 8,1. Selanjutnya kita juga punya sebuah segi 4 yang nantinya akan terbentuk dengan luasnya itu 12 satuan luas. Nah, baru deh kita lakukan penyelesaian. Oke, kita beranjak ke penyelesaian. Nah, pertama-tama kita buatkan sketsanya dulu biar kita paham apa sih yang akan kita cari. Misalkan nih, tadi lingkarannya kita gambarkan seperti ini misalkan. Ya, dia punya titik pusat di O. Kemudian ada titik pada lingkaran tersebut, titik A dan juga titik B. Nah, di luar titik lingkaran tersebut itu ada titik C, 8,1. Nah, ini titik C. Oke, selanjutnya kita hubungkan. Karena ini kan ada garis singgung lingkarannya ya. Kita hubungkan A ke C. Begitupun dengan B ke C. Nah, kemudian dari titik O ke A, ini ada yang namanya jari-jari lingkaran. Begitupun halnya dengan dari titik O ke titik B. Selanjutnya dari titik O ke titik C, ini yang namanya jarak dari kedua titik. Dari titik pusat ke titik di luar lingkaran. Nah, oke, kita lengkapi dengan tanda siku di sini. Kita lengkapi dengan tanda penyikut di sini. Nah, jadi dari soal ini kita akan menentukan nilai K-nya. Oke, luasnya kita tuliskan luas segi 4 A, B, C, O ya. Dan pusatnya ini luasnya itu 12 satuan luas. Nah, pertama-tama yang dapat kita lakukan adalah kita mencari bentuk umumnya dulu, persamaan lingkaran. Untuk apa? Untuk kita ketahui berapa sih ini titik O ini berapa koma berapa ya, titik pusatnya itu berapa koma berapa. Nah, kita tuliskan dulu dalam bentuk umumnya dulu. Kalau dalam bentuk umum persamaan lingkaran, bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah kalau yang pusatnya di A, B itu bentuk umumnya X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sedangkan yang tersaji itu belum menjadi bentuk yang seperti ini ya, maka kita akan mencoba mengubahnya dulu ke dalam bentuk umum persamaan ini biar kita tahu jari-jarinya berapa, kemudian kita tahu pusat lingkarannya itu di berapa koma berapa gitu ya. Nah, pertama yang bisa kita lakukan adalah mengelompokkan. Jadi yang ada X-nya kita kelompokkan dengan yang ada X-nya, yang ada Y-nya kita kelompokkan dengan yang ada Y-nya. Kita kelompokkan di sini. Berarti ada X kuadrat dikurangi 6X, kemudian ditambah Y kuadrat. Nah, dari sini ya. Kemudian selanjutnya negatif 2Y. Negatif 2Y itu sama dengan, kita bisa langsung pindahkan aja deh yang K-nya ke ruas kanan, negatif K. Nah, ini bentuk persamaan lingkarannya ya, bentuk persamaan lingkaran. Kita akan ubah. Nah, mengubahnya seperti apa? Nah, kita ubah dulu bentuknya. Kita ubah bentuknya. Bagaimana mengubahnya?
kita buat dalam bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana cara membuatnya? Kita bagi koefisien dari X dan koefisien dari Y, kita bagi dengan 2. Nah, berarti kalau misalkan yang X ini ya, negatif 6X, kita bagi 2. Berarti negatif 6 dibagi 2, itu hasilnya negatif 3. Kita dapat mencari bentuk kuadrat sempurnanya. X dikurangi tadi hasil pembagiannya, dikurangi 3, kita kuadratkan. Nah, sama dengan berapa nih? X kuadrat dikurangi 2 kali X kali negatif 3. Negatif 6X, terus negatif 3-nya tinggal deh kita kuadratkan ditambah 9. Nah, bentuk yang akan kita pakai itu kan bentuk yang pada bagian X kuadrat dikurangi 6X ini saja ya. Nah, berarti kita pindah ruaskan nih yang 9-nya ini, atau kedua ruas kita kurangi dengan 9. Berarti di ruas kirinya sekarang berubah ya. Ruas kirinya sekarang berubah menjadi X dikurangi 3 dikuadratkan kurangi 9 sama dengan X kuadrat dikurangi 6X. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh yang bagian ini ya, Y dikurangi B kuadrat, atau bagian yang Y kuadrat dikurangi 2Y. Itu akan kita buat seperti apa sih? Sama halnya seperti yang tadi, bahwa koefisiennya kita bagi dengan 2. Nah, koefisiennya kita bagi dengan 2. Berarti ini kan negatif 2 bagi 2, negatif 1. Nah, berarti kita tuliskan Y dikurangi 1, kita kuadratkan. Hasilnya adalah Y kuadrat dikurangi 2Y ditambah 1. Oke, dari bentuk yang ini kita akan memakainya hanya pada bagian Y kuadrat dikurangi 2Y saja, yang nantinya akan kita substitusikan ke bentuk umum persamaan lingkaran. Maka kita selesaikan deh agar bisa kita substitusikan ekuivalen dengan Y kurangi 1 dikuadratkan. Nah, ini kan ada plus 1-nya ya, pindah ke ruas kiri, atau kedua ruas kita kurangi dengan 1. Nah, kurangi 1 sama dengan Y kuadrat dikurangi 2Y. Oke, sekarang kita sudah mempunyai bentuk-bentuk yang akan kita substitusikan ya. Ini X kuadrat dikurangi 6X sudah ada, dan Y kuadrat dikurangi 2Y sudah ada. Lanjut deh kita substitusikan ke bagian yang ini, persamaan lingkarannya. Oke, kita substitusikan sehingga menjadi bentuknya itu sekarang X dikurangi 3 dikuadratkan kurangi 9. Ini pada bagian X kuadrat dikurangi 6X ya. Kemudian ditambah Y dikurangi 1 dikuadratkan kurangi 1 sama dengan, nah yang ruas kanannya tetap negatif K. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan operasi aljabar saja. Nah, yang koefisien yang konstanta dengan yang konstanta ya. Berarti X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y kurangi 1. Nah, yang konstantanya negatif 9 dengan negatif 1 ya, negatif 9 tambah negatif 1, atau negatif 9 kurangi 1. Nah, ini berarti nilainya negatif 10 sama dengan negatif K. Oke, kita kembali lagi ya, rujukannya adalah ke bentuk umum yang ini, bentuk umum persamaannya. Jadi deh, X dikurangi 3 dikuadratkan ditambah Y kurangi 1 dikuadratkan sama dengan, nah sekarang konstanta negatif 10-nya kita alihkan ke kanan menjadi 10 dikurangi K. Oke, sekarang sudah jadi ya. Nah, kita sudah mempunyai suatu persamaan lingkaran. Ini pusatnya ada di 3,1. Nah, sekarang pusatnya itu berarti ada di 3,1. Nah, pusat ada di 3,1. Kemudian kita dapat apa lagi? Ini ya, yang di sebelah kanannya. Ini kan R kuadrat. Nah, R kuadrat sama dengan 10 dikurangi K. Oke, berarti kalau dalam gambar ini, gambar sketsanya yang kita buat ada lingkaran, kemudian titik di luar lingkaran. Berarti ini titik pusatnya ini sudah bisa kita tuliskan ya, 3,1 di sini. Nah, dari gambar yang ini berarti ini kan Y-nya sama-sama di koordinat
1 ya. Y-nya sama-sama di 1. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Oh, berarti kita bisa langsung tahu panjang OC itu, jarak dari O ke C itu berapa. Tinggal kita kurang yang bagian X-nya ya. 8 dikurangi 3 yang X-nya saja kan. Nah, berarti panjang ini OC itu 5. Oke. Nah, sekarang dari bentuk yang ini kita kan hanya butuh K-nya saja ya. Berarti K itu kita dapat dari jari-jarinya. Oke, sekarang kita bisa buatkan nih biar mudah, biar kita terpakunya tidak hanya di yang bertumpuk ini saja gambarnya. Berarti kita bisa tuliskan atau kita buat sketsa lagi segitiga hasil yang ini, penemuan yang baru, biar lebih mudah mengerjakannya. Nah, ya ini misalkan kita ambilnya segitiga yang atas ya. Berarti ada O, C, dan A. Nah, dari OCA ini kita sudah tahu ya bahwa panjang OC ini 5 satuan panjang. Kemudian kita belum tahu si panjang OA ini berapa. Kita hanya tahu ini R saja. Nah, berarti kita perlu bantuan yang lain ya. Oh, ternyata kita di sini masih punya luas segi 4. Kalau luas segi 4-nya 12, berarti luas yang segitiga itu kan setengahnya ya, tinggal kita bagi 2. Berarti luas segitiganya itu 6 satuan luas. 12 dibagi 2 ya, berarti luas segitiganya itu 6 satuan luas. Nah, masih ingat rumus luas segitiga? Nah, untuk mencari luas segitiga kita kan butuh setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Dalam hal ini alasnya itu bisa diartikan sebagai jari-jari atau alasnya juga bisa kita artikan sebagai panjang garis singgungnya ya. Nah, tapi kita sudah punya clue bahwa luasnya itu bakalan 6. Berarti kalau dalam segitiga ini ya, bentuk segitiga siku-siku dengan panjang garis miringnya itu 5, berarti kan kemungkinan itu jari-jarinya 3 atau jari-jarinya 4 ya. Nah, kita kemungkinannya hanya itu saja. Kemungkinannya hanya itu saja. Hanya 3 dan 4 saja. Nah, berarti kita cek untuk jari-jarinya 3 itu berapa dan jika jari-jarinya 4 itu berapa. Nah, kita akan cek. Yang pertama jika R sama dengan 3, yang keduanya jika R sama dengan 4. Jika R sama dengan 3, itu kan berarti ini ya, kembali lagi ke bentuk R kuadrat R kuadrat sama dengan 10 dikurangi K. Nah, jika R-nya sama dengan 3, maka 3 kuadrat kita substitusikan, R-nya sama dengan 3 sama dengan 10 dikurangi K. Bisa ya kita lakukan operasi aljabarnya. Ini kan sistem persamaan linear satu variabel. Oke, berarti ini nilainya 9 10 sama dengan 10 dikurangi K. Ketemulah nilai K-nya itu berarti 9 kurangi 10 sama dengan negatif K. Kita lanjutkan di sini. Berarti nilai negatif K itu sama dengan 1 dan nilai K-nya itu sama dengan 1. Oke, jika R-nya sama dengan 4, berarti 4 dikuadratkan ya. Sama dengan 10 dikurangi K. Ini 16, ekuivalen dengan 16 sama dengan 10 dikurangi K. Dan 16 kurangi 10 sama dengan negatif K. Selanjutnya 16 kurangi 10 jadi 6 sama dengan negatif K. Oke, sehingga nilai K-nya itu sendiri itu sama dengan negatif 6. Oke, jadi kita punya nilai K-nya itu, yang pertama K-nya itu adalah 1 dan yang kedua K-nya bisa bernilai negatif 6. Nah, tapi dalam pilihan jawaban karena ini pilgan, kita memilih yang yang C. Jawabannya adalah yang C. Nilai K-nya sama dengan 1.